Assalamualaikum brother-brotherku, bolo-boloku, bolo kribo. Halo semuanya, baik-baik saja kan kalian? Oke, baik. Sore hari ini aku sama istri mau jalan-jalan bareng. Dan ini rencananya mau sharing ke kalian. Mau sharing jalur alternatif buat kalian yang mau ke Salatiga dari arah Semarang, tapi males banget nih kena macet di lampu merah Karangjati, di lampu merah Bawen, atau mungkin ada kemacetan atau peristiwa apa nanti di sekitar atau di sepanjang jalur Bawen dari Semarang sampai ke Bawen atau dari Semarang sampai ke Salatiga. Oke. Kali ini aku masih setia dengan motor Mioku si Yamata, dan aku pakai kamera masih dengan kamera Insta360. Tapi kali ini aku letakkan di atas dashboard motor ya, di sebelah spion sebelah kiri. Aku mau coba bagaimana, apakah angle-nya enak nanti ya. Oke, kita simak saja perjalanan kita untuk sharing jalur alternatif buat kalian, dan kita start dari Polsek Karangjati, Kabupaten Semarang. Nah, kita bakal ambil jalur dalam, rutenya lewat Ngempon, Pringapus, tembus Jatirunggos sampai nanti keluar di Pabelan Salatiga. Yuk, gaspol! Sorry banget nih. Vlog kali ini aku memutuskan untuk kasih voice over aja, karena ternyata setelah aku cek di video, suaranya kalah sama angin guys. Terus suaraku nggak begitu kedengeran. Akhirnya aku memutuskan untuk kasih voice over aja. Bisa kita lihat di sebelah kanan kita ini lagi ada perbaikan jalan ya. Jalannya memang beberapa hari kena hujan, terus ini agak ada yang bolong-bolong, ada yang mengelupas. Dan ini mendekati hari raya Idul Fitri, kan harus mulus kan ya, biar jalan juga lancar, juga aman juga buat pengendara motor, mobil, demi kenyamanan lah ya. Baik, ini sudah sampai di pertigaan lampu merah Karangjati, Polsek Karangjati. Kita akan mengambil ke arah kanan ya guys. Ya brother-brotherku semuanya dan bolo-boloku kribo, bolo-bolo kribo semua. Oke, buat kalian ini aku sharing soal jalur alternatif ke Salatiga ini lewat mana ya, ini lewat Karangjati ke Pringapus, terus nanti tembus di Pabelan. Itu mungkin ini kan juga mendekati hari Idul Fitri nih. Nah, ini Idul Fitri ini mungkin nanti akan terjadi kemacetan. Kalian yang pengen banget bebas hambatan, kali ini mungkin aku aku akan mampir dulu ke rumah mertua ini di Klepu, karena ada sesuatu yang aku bawa. Itu di belakang tadi istriku bawa botol minuman mineral ya, yang gede. Dan kali ini kita masuk ke area Ngempon dan Klepu. Nah, di sini ini kalau jam pulang kerja atau berangkat kerja agak padat ya, apalagi pagi hari, dari jam 6:30 sampai jam 7. Nah, kalau sore tahu sendiri, mungkin pulang kerja jam 4, jam 5 sampai jam 7 malam. Memang agak padat karena kawasan industri. Tapi overall flow-nya tetap masih jalan kok. Oke, bolo kribo. Ini aku mau mampir dulu ke rumah mertua, mau nganter
botol galon itu yang dibawa istri. Ini aku belok ke kiri dulu, harusnya itu jalan yang lurus tadi ya, yang lurus tadi ke arah Salatiganya. Nanti aku akan balik ke jalur itu lagi untuk memberikan informasi yang bermanfaat buat kalian. Oke, balik lagi ini di Jalan Raya Karangjati Pringapus. Ini kita melewati jalur Pringapus, sudah melewati jalur Pringapus. Ini kita lewat turunan yang dinamakan turunan daerah Jangkang ya. Perlu kalian ketahui, ini ada jalan beton dan jalan aspal. Nah, untuk di tanjakan ini, tanjakan Jangkang ini kalian harus hati-hati karena di sini jalannya agak bergelombang juga, terus kemungkinan juga ada yang gak rata lah ya, gak rata, perlu waspada saja, apalagi kalau hujan ya, perlu waspada. Dan di bawah itu ada tikungan ke kanan, pokoknya stay fokus dan tetap hati-hati ya kalian. Sudah sampai di Pringapus, Kecamatan Pringapus. Kita ini ambil kanan, ambil lurus juga bisa. Nanti di pertigaan depan itu kita lurus, ketemu 2 pertigaan lagi ke kanan. Nanti akan ketemu di percabangan di bawah di dekat sungai ya. Setelah melewati jembatan di depan itu nanti akan ada pertigaan. Kalau ke kanan itu ke arah Merakmati atau Harjosari, dan ke Jalan Raya Semarang Bawen. Tapi ini kita mau ngambil ke kiri, yaitu ke arah Jatirunggo atau ke Beringin, ke arah Beringin. Nah, kita nikmati saja perjalanan kali ini karena akan ada bonus-bonus pemandangan yang luar biasa nanti di depan. Oke lur, ini kita sudah sampai di Jatirunggo. Kalau lurus itu pertigaan ini, di depan ada pertigaan itu, lurus itu ke Jatikurung, itu juga arah Bawen, ke arah Bawen juga bisa. Ini kita ke kiri, ke arah Jatisari sama ke Kunci Putih nanti. Di sini vibe-nya mulai asik guys. Kanan kiri udah mulai hijau. Melewati areal persawahan. Nah, di kanan, sebelah kanan kita ini, terus maju lagi nanti juga masih ada sawah di kanan kiri ya. Masih panjang ini perjalanan kita sampai ke Salatiga ini. Dan ini jalan lumayan mulus, masih mulus karena ini beton dan juga ada beberapa yang disambung sama aspal juga. Nah, ini kan kita lihat itu pemandangannya. Kalau sawahnya hijau gini kan ya, seger banget lihatnya. Oke, sampai di SMP Negeri 2 Jatirunggo. Nanti di depan kita belok ke kanan ke arah Kunci Putih. Ini SD Jatirunggo juga. Kita melewati beberapa sekolah, jadi hati-hati juga kalau lewat sini karena banyak sekolah. Nah, ini kita belok ke kanan. Kalau ke lurus tadi kita ke arah Sambirjo. Ini perlu waspada buat kalian karena ini jalannya menurun. Ini kalau dari arah Salatiga juga menanjak. Ini turunannya ini perlu waspada dan hati-hati. Kalau hujan juga mungkin hati-hati kalau licin. Kanan kiri juga ada pohon jatinya dan sedikit bergelombang di sini medannya karena
seperti tanahnya tanah gerak kali ya. Terus ini juga jalannya betonnya sudah agak ada yang bengkah itu ya, kelihatan bengkah itu. Nah, terus di sebelah kiri kanan kiri juga seperti ada jurang ya, tapi nggak terlalu tinggi, nggak tinggi. Nah, ini ada yang kayak apa ya, selain kayak ngetril, kayak polisi tidur ya, kayak bikin kaget saja kalau lewat sini. Tapi memang kalau lewat sini ya adem sih. Jalur sini itu kontrolnya naik turun, agak berkelok juga. Terus kanan kiri pohon jati. Buat yang hobi cornering tipis-tipis, ini enak banget, tapi tetap safety riding ya, karena jalannya nggak terlalu lebar. Kita masih melewati turunan yang agak tajam juga ini di Jatirunggo ini. Sebelum nanti ada jembatan di depan ya, ini benar masih perlu hati-hati di sini buat kalian, apalagi yang pakai mobil. Mungkin kalau berpapasan juga harus ahli bener nih, karena tipis banget jalannya, memang agak sempit sedikit. Melewati jalur ini tetap harus hati-hati karena aspalnya di beberapa tempat ada yang berlubang, sudah mengelupas. Terus nanti juga ada di depan ada tanjakan yang jalannya juga berlubang. Nah, namun tidak terlalu panjang untuk jalan yang berlubang ini, yang rusak ini, tapi ya masih worth it lah untuk kita lewati. Ini kita sudah sampai di daerah Kunci Putih lor. Masih ada hijau-hijau persawahan ya di kanan sebelah kanan kita. Nah, terus nanti ada jalan yang sedikit agak bergelombang lah ya di depan ini nanti. Oke, sedikit informasi buat kalian yang sudah melewati di Kunci Putih, pasti akan melewati apa itu namanya, kawasan PLTA Timoa dan Jelok ya. Dan area ini adalah area yang bersejarah ini. Di bangunan PLTA ini ini salah satu peninggalan zaman Belanda. Arsitekturnya pun masih asli banget, vintage abis. Ini salah satu pembangkit listrik tertua di Indonesia, memanfaatkan aliran Sungai Tuntang dari Rawapening. Ya, selain itu juga kita juga disuguhi pemandangan yang masih asri banget di sini ya. Kalau kalian mungkin ini hobi fotografi, wajib berhenti bentar di sini buat foto motor kalian. Latar belakangnya juga bisa epic banget di sini. Jalur di sekitar sini memang agak sempit dan berkelok, jadi tetap fokus ya. Nah, nikmati aja, jangan terlalu overspeed karena kadang ada warga lokal yang nyebrang. Dan mungkin aku juga kasih sedikit sejarahnya juga. PLTA Jelok ini dibangun sekitar tahun 1938 oleh pemerintah Hindia Belanda. Sumber air berasal dari Rawapening. Jalur ini sering disebut jalur Timo oleh anak motor lokal ya, karena jalurnya yang teknikal dan katanya ada tikungan-tikungan ya di sini, dan pemandangannya juga bagus. Setelah PLTA Timo, kita juga disuguhi lagi dengan pemandangan alam yang begitu mempesona. Itu di depan ada bukit-bukit yang jauh di sana, kita bisa melihatnya. Kanan kiri masih ada persawahan yang hijau, dan ini juga ada yang sudah dipanen. Nah, masih panjang ini dulu ya. Jalan ini tuh terasa panjang banget ini, lurus mulus. Wow, luar biasa ya Allah, subhanallah banget. Aduh, pokoknya enjoy banget deh kalau lewat sini, apalagi buat reading juga.
recommended juga nih kalau sore-sore atau pagi hari, pasti vibe-nya lebih asik ya. Di sebelah kanan kita ini ada seperti embung ya, embung yang lumayan gede ini. Ini adalah tandon utama dari PLTA Anjelok ya. Ini fungsinya untuk menampung aliran air dari Sungai Tutang dan sumbernya dari Rawapening, sebelum kemudian disalurkan ke pipa-pipa raksasa untuk memutar turbin. Jadi embung ini untuk memastikan pasokan dan tekanan air ke mesin turbin tersebut tetap konstan dan stabil. Dan pastinya juga air sungai dari Rawapening itu membawa lumpur dan pasir dan juga terkadang mungkin sampah. Makanya embung ini berfungsi sebagai tempat pengendapan material tersebut, supaya air yang masuk ke turbin itu benar-benar jernih dan nggak merusak baling-baling mesin turbin ya. Selain juga buat listrik, embung ini juga berfungsi untuk membantu warga sekitar di daerah Jelok dan Tutang sebagai dimanfaatkan untuk irigasi sawah warga sekitar ya. Dan yang menarik lagi nih, ini ada setiap siklusnya yaitu 3 tahun sekali. Itu pasti ada pengurasan di embung tersebut. Acaranya itu di puncak musim kemarau, tepatnya biasanya di bulan Agustus atau September. Biasanya sangat ditunggu-tunggu oleh warga sekitar dan juga warga yang sudah tahu kapan akan ada pengurasannya. Bahkan dari luar Kabupaten Semarang pun kadang turun ke dasar embung, bawa jaring, jala, ikut panen raya menangkap ikan. Peristiwa ini atau event ini itu menjadi tradisi wisata lokal yang seru banget ini. Pokoknya seru. Setelah melewati PLTA Anjelok ini termasuk masuk di desa Telompaan. Sekarang kita masuk di Telompaan, suasananya tenang banget, beda jauh sama bisiknya di jalan raya utama ya. Lewat sini tuh rasanya kayak touring jauh padahal cuma melipir dikit aja. Lanjut lagi, kita bisa melihat di sebelah kanan kiri kita ini ada pohon karet ya, pohon karet dari BTPN. Nah, dan yang sebelah kiri ini ada beberapa yang diperbarui mungkin nanti karena ini sudah ditebangi untuk di permajaan lah. Terus ada ini juga rumah sinder juga ini yang di sini. Ini masuk daerah Sombron namanya. Lanjut lagi, ini kita sudah di pertigaan Sombron. Terus maju dikit, ini ada pertigaan, kalau ke kiri itu bisa ke Purwodadi sama ke Beringin. Kalau ke kanan ini ke arah Getas, Pabelan sama Salatiga. Kita mengambil ke arah kanan untuk ke Salatiga. Oke, jangan sampai nyasar dong ke Kedung Jati ke arah kiri. Kalau ke kiri nanti kalian ke Kedung Jati atau ke Purwodadi nanti. Overall, jalan dari Getas sampai ke Pabelan itu jalan mulus ya. Overall mulus. Ya ada beberapa sih yang bergelombang atau berlubang, itu kan wajar, paling beberapa meter atau berapa, enggak sampai 1 kilometer lebih. Oke, masuk daerah Getas dan Pabelan di sini, wah jalannya masih lebih mulus ya. Ini dari sepanjang Beringin, pertigaan dari pertigaan yang kita lewati tadi di daerah Sombron tadi, setelah Sombron itu sampai ke Salatiga ini cor semua atau beton ya. Dan kontur jalan di sini juga lurus banget sampai Salatiga. Nah, makanya mungkin di sini kalian mungkin ada ada hasrat ini mau cepet-cepet buat buka gas nih biar cepet sampai. Udaranya juga lumayan segar karena banyak pohon juga di kanan kiri, masih seger ya.
Nah, kalau sudah masuk di Macanan, tandanya kita sudah deket nih Bang, sudah deket banget nih sama perbatasan Salatiga. Dari sini tinggal lurus ikutin jalan aja, kita nanti bakal tembus ke jalan raya Salatiga Beringin atau langsung mengarah ke kota. Alhamdulillah akhirnya sampai di Salatiga Bolokribo lewat jalur tadi Karangjati, Pringapus, Jatirunggo, Jelok, Pabelan. Emang secara jarak mungkin sedikit memutar atau sama aja ya, dan mungkin jarak tempuh juga mungkin bisa juga lama, agak bertambah waktunya, tapi kita kan jadi lebih bebas macet nih, pemandangannya juga bonus buat kita banget kan. Jadi buat kalian yang mau cobain, recommended banget buat variasi rute nih. Dan mungkin segitu aja dulu motovlog kali ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. See you on the next ride ya. See you on the next ride. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.